Halo, selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang entry. Bagaimana caranya teman-teman bisa mendapatkan low risk, high reward dan juga high probability entry. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalau teman-teman belum subscribe ke channel ini, pastikan teman-teman subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan kalau teman-teman merasa mendapatkan manfaat dari video ini, teman-teman silahkan klik like dan share video ini ke teman-teman trader lain, supaya lebih banyak teman-teman trader yang dapat manfaat dari video ini. Oke, langsung aja teman-teman. Di 3 video sebelumnya, kita sudah bahas tentang tren. Kita udah bahas bagaimana mendeteksi tren dengan menggunakan 4 EMA. Kita udah bahas bagaimana mengetahui tren dengan iTrend dan juga dengan market structure. Jadi kalau teman-teman belum menonton video tentang tren, nanti teman-teman silahkan nonton videonya. Nanti linknya akan saya taruh di sudut kiri atas di layar teman-teman semua. Dan pastikan teman-teman cek deskripsi videonya. Di bawah video ini ada deskripsi, nanti link ke video tren akan saya taruh di deskripsi video beserta dengan link-link yang lain. Nah, mengetahui tren itu baru setengah dari proses yang akan kita lalui sebagai seorang trader, teman-teman. Kalau kita ingin punya sebuah trading plan yang baik dan benar, mengetahui tren atau mengetahui apakah kita mau jadi buyer atau mau jadi seller itu adalah setengah proses yang pertama. Nah, setengah proses berikutnya adalah setelah kita tahu, oke, saya mau jadi buyer, oke, saya mau jadi seller, oke, saya sebaiknya libur, nggak ngapa-ngapain atau nggak trading karena marketnya nggak jelas, itu penting juga. Maka setelah kita tahu, oke, saya tahu mau buy nih, oh, saya mau sell nih. Step kedua adalah kita perlu tahu, kalau saya mau jadi buyer, di mana sebaiknya saya entry? Buy-nya di mana? Harga berapa? Sehingga entry ini perlu memenuhi 3 kriteria, teman-teman. Yang pertama, ketika saya memutuskan, oke, saya mau entry di mana, saya perlu entry ini high probability. Kita perlu meletakkan entry kita di mana kemungkinan kita benar sedikit lebih besar daripada kemungkinan kita salah. Tentu, tetap ada resiko di mana kita bisa aja salah. Market bisa aja bergerak tidak sesuai dengan analisa kita, tidak sesuai dengan plan kita. Tapi, area entry yang kita taruh, yang kita letakkan, yang kita pasang, itu perlu punya probability. Di mana secara statistik atau secara probability, kemungkinan market bekerja sesuai dengan plan kita itu sedikit lebih besar daripada kemungkinan dia behave tidak beraturan gitu ya. Sekali lagi, probability. Dan setelah kita punya probability yang baik, teman-teman, kita punya kemungkinan benar yang baik atau orang sering bilang win rate atau akurasi. Yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah kita perlu low risk dan high reward. Ingat teman-teman, saya sering bilang tidak penting seberapa sering Anda benar ya. Seberapa sering Anda benar penting nggak? Penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada seberapa sering Anda benar, yaitu kalau Anda benar, Anda profit berapa? Kalau Anda salah, Anda rugi berapa? Kenapa? Karena di luar sana, teman-teman, ada banyak orang yang ngakunya mereka punya sistem trading dengan win rate 85%, 90%, 95%. Apakah mereka bohong? Bisa jadi enggak, ya bisa jadi benar. Tapi yang perlu teman-teman tanyakan adalah, kalau dia punya win rate 90%, let's say, yang paling penting adalah, oke, kalau Anda benar, Anda profit berapa? Kalau salah, loss-nya berapa? Karena ada banyak sistem trading yang mereka punya TP deket-deket nih, TP-nya 3 pip, 5 pip. Benernya 90% lebih, tapi sekali salah ngabisin semua profitnya. Atau sekali salah margin call, sekali salah di averaging, di martingale, akhirnya MC. Yang nggak ada gunanya juga, teman-teman. Kita perlu balance di antara ketiga hal tadi. Kita perlu high probability, tapi juga di saat yang sama kita perlu low risk. Kita perlu resikonya kecil. Kalau tadi kita udah bahas, pertama adalah probability. Kita bisa aja salah. Nah, kalau kita bisa salah, kita perlu tahu di mana kita keluar kalau ternyata kita salah dengan resiko seminimal mungkin. Dan yang kedua, kalau seandainya kita benar, kita perlu tahu di mana kita keluar dari market dengan profit semaksimal mungkin. So, kita perlu 3 hal tadi, low risk, high reward, dan high probability. Nah, high probability aja nggak cukup seperti yang saya bahas tadi, teman-teman. So, kita juga perlu fokus terhadap 2 yang lain, yaitu terhadap risk dan juga reward-nya. Nah, kalau kita ngomongin trading searah dengan tren, teman-teman, kalau kita trading dengan menggunakan 4 EMA, di mana lower risk dan high reward entry? Jawabannya adalah di dekat atau di tempat di mana market berbalik ya. Jadi lower risk, resiko terendah, dan reward tertinggi untuk sebuah entry adalah di tempat di mana market balik arah atau mantul gitu ya. Jadi resiko terendah dan reward tertinggi adalah di tempat di mana market balik arah. Dengan kata lain, kalau misalnya kita ngomongin market structure nih, ketika kita entry di market structure gitu ya, kan harga mantul nih.
Nah, tempat di mana resikonya paling kecil dan rewardnya paling tinggi adalah di sini, di tempat di mana harga mantul, di lingkaran hijau ini. Kenapa? Karena kalau kita entry di sini, teman-teman, misalnya kita entry di tengah-tengah sini, buy di sini, atau mungkin kita pakai breakout strategi ya, buy di atas ini. Buy di atas ini bisa jadi akurasinya tinggi, tetapi secara risk, kita punya risk yang lebih gede, risknya selebar ini. Sehingga untuk dapetin reward yang besar, move-nya harus sangat jauh. Jadi rewardnya segini aja baru 1/1. Tapi kalau teman-teman bisa entry di tempat di mana harga mantul, which is di sini ya, di sini, teman-teman akan punya lower risk, resikonya paling pendek, sehingga move yang sama, yang segini, ini udah lebih dari cukup buat teman-teman dapetin 1/3, 1/2, atau bahkan mungkin 1/4. So, tempat terbaik untuk entry, sekali lagi terbaik dalam artian risk reward, di mana risknya paling rendah dan rewardnya paling optimal, kalau teman-teman entry dengan market structure adalah ketika harga mantul atau di dekat di mana harga mantul. So, tempat terbaik untuk entry adalah di sini. Artinya apa? Artinya, ini yang paling penting nih. Artinya teman-teman harus bisa memprediksi di mana market akan berbalik sebelum itu terjadi. So, teman-teman perlu punya skill untuk memprediksi di mana market akan mantul sebelum itu terjadi. Kenapa? Karena teman-teman akan entry ketika dia mantul. Oke, ini sedikit berbeda. Jadi banyak orang sudah mantul baru digaris. Wah, ini namanya support, ini namanya resisten. Setelah mantul baru digaris. Nah, yang kita lakukan berbeda. Kita perlu memprediksi di mana support berikutnya akan terbentuk, di mana resisten berikutnya akan terbentuk sebelum itu terjadi. Kenapa? Karena kalau kita bisa entry di tempat di mana market mantul atau balik arah, itu adalah the lowest risk and the highest reward. Risknya paling kecil, rewardnya paling gede. So, kalau dalam market structure adalah kita perlu memprediksi di mana letak swing point berikutnya atau di mana letak pivot berikutnya sebelum itu terbentuk. Jadi kita memprediksi di mana pivot berikutnya akan terbentuk sebelum itu terjadi. So, di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman trading pakai 4 EMA gitu ya, pakai 4 EMA kayak gini, maka tempat yang lowest risk dan highest reward, ya risk terendah dan reward tertinggi adalah ketika harga berada di dekat-dekat EMA 200 di sini. Kenapa? Karena di sini ingat, cara kita mengatur tren adalah jika harga di bawah EMA 200 dan para EMA di bawah EMA 200 itu berarti downtrend. Jika harga di atas EMA 200 dan para EMA di atas EMA 200 artinya uptrend. So, kalau teman-teman adalah trend trader dan teman-teman tahu batasan kita adalah EMA 200. Ingat, EMA 200 adalah batasan kita, pinggirnya. Otomatis resiko terendah atau risk paling tipis dan reward terjauh itu akan bisa dicapai kalau teman-teman entry di deket-deket pinggiran. Ingat, perbatasannya, bentengnya kan EMA 200 nih. Kalau ditembus jadi uptrend, ditembus ke bawah jadi downtrend. Kalau kita dalam downtrend, artinya ketika harga naik kena EMA 200 ini berada di pinggir jurang ya, di tepinya. Artinya kalau dia bablas dikit aja, artinya trennya udah berubah. Maka area terbaik untuk entry kalau teman-teman menggunakan 4 EMA dalam kacamata risk reward yang lowest risk dan highest reward gitu ya, adalah ketika harga sentuh EMA 200 gitu ya. Sentuh EMA 200 berarti sekitar sini. Oke, di sini ya, teman-teman bisa lihat ini adalah lowest risk dan highest reward. Kalau dalam kasus Euro USD yang terbaru adalah di sini ya, ada di sini. Nah, kalau saya pakai iTrend gimana, Mas? Nah, iTrend itu biasanya digunakan di common time frame. Misalnya kita lihat CAD CHF gitu ya. Kita pakai 60 menit di CAD CHF gitu ya. Nah, ini saya akan ilangin dulu indikatornya. Nah, kalau kita lihat iTrend-nya di daily gitu ya. Saya akan rubah di sini jadi 1D. Saya akan masukkan indikator di sini iTrend gitu ya, teman-teman. Maka kita bisa lihat. Nah, iTrend ini ada beberapa komponen. Salah satu komponen yang ada di iTrend itu adalah EMA 9 daily. Saya akan masukkan indikatornya EMA 9 ya, di sebelah kiri. Saya akan masukkan moving average eksponensial. Ini adalah EMA 9 daily. Saya akan ganti warnanya jadi warna biru. Udah biru saya tebelin. Nah, ini adalah posisinya adalah EMA 9 daily. Nah, saya juga bisa menampilkan EMA 9 daily ini di time frame yang kecil ya, di sini ya. Kan ini kan kita nggak bisa tampilin EMA 9 daily-nya. Maka kita bisa juga tampilin EMA 9 daily-nya di sini dengan EMA multi time frame ya. EMA MTF.
Kalau teman-teman pengen punya script EMA multi time frame, teman-teman nanti cari video saya judulnya script EMA multiple time frame trading view. Nanti videonya akan saya taruh di sudut kiri atas di layar teman-teman semua, di cards atau di deskripsi di bawah video ini. So pastikan teman-teman cek deskripsi video. Oke, saya akan masukkan EMA multiple time frame-nya. Nah, ini udah muncul, saya akan pilih yang daily aja ya, karena saya mau tampilkan EMA daily. Ingat, iTrend kalau dia H1 maka EMA-nya adalah daily. Maka kalau kita ngomongin lowest risk dan highest reward, yang bisa terjadi adalah kalau teman-teman entry di deket-deket EMA 9 daily. Kalau teman-teman pakai iTrend, teman-teman bisa lihat, oke, misalnya kita mau buy, atau dalam kasus CAD CHF ini kita bisa sell ketika harga berada di deket-deket EMA 9 daily. Kenapa? Karena itu adalah tempat di mana market biasanya berbalik, yaitu adalah batasnya, sehingga kalau itu adalah batasnya, maka kalau kita bisa entry di sana, risk kita bisa pendek, rewardnya bisa jauh. Jadi EMA 9 daily ataupun EMA 200 ataupun market structure tadi, kita pengen entry di swing point-nya, di pantulan berikutnya sebelum itu terjadi. Nah, kita kasih contoh nih NZD-CAD. Nah, ini kita bisa lihat salah satu lowest risk and highest reward entry adalah di sini ya. Ini saya matiin dulu 4 EMA-nya supaya teman-teman nggak bingung. Nah, ini adalah EMA 9 daily. Ini adalah harga EMA 9 daily. So, tempat yang risknya rendah adalah kita entry ketika harga koreksi ke sini. Saya kasih lihat nih. Di daily di sini bentuknya, di sini gitu ya. Teman-teman bisa juga lihat sebelumnya itu di sini gitu ya. Atau saya hapus dulu deh yang lain biar nggak banyak lingkarannya. Di sini, nah ini ketika harga balik ke EMA 9 daily-nya. Di sini. Teman-teman juga bisa lihat ini pantulan sebelumnya di sini ya. Kalau di H1 teman-teman bisa lihat di sini adalah titik entry-nya, di mana risk-nya kecil dan reward-nya gede ya. Nih, ketika harga koreksi sentuh EMA 9, di sini juga sama, ketika harga koreksi sentuh EMA 9, di sini juga adalah ketika harga koreksi ke deket-deket EMA 9 di sini ya. Nah, itu adalah tempatnya dulu. Jadi teman-teman tahu sekarang, oke, kebiasaannya adalah kalau saya trading dengan 4 EMA, lowest risk and highest reward, resiko tertipis dan reward terbaik adalah kalau 4 EMA berarti ketika harga koreksi dan mantul di dekat-dekat EMA 200. Kenapa? Karena EMA 200 adalah benteng kita. Adalah atapnya, otomatis areanya tipis. Kalau ditembuskan langsung fail. Nah, kita mau sangat dekat dengan kondisi failed-nya, sehingga kita cuma butuh risk sedikit aja udah failed. Tapi kalau benar, move-nya jauh nih, pantulannya bisa jauh, karena kenapa? Kita di pinggir banget. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nanti komen teman-teman, analogi saya mungkin agak absurd, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bahwasanya titik terendahnya adalah di dekat EMA 200. Kalau teman-teman pakai iTrend, berarti lowest risk and highest reward adalah di tempat di mana bagaimana iTrend menentukan downtrend atau uptrendnya, yaitu pakai EMA 9 di common time frame. Maka kita bisa lihat tempatnya ada di sini. Nah, kalau teman-teman pakai market structure, ingat market structure dihitung dengan membuat pivot, higher high, higher low. Artinya kalau teman-teman mau sell, maka teman-teman titik dengan resiko terendah dan reward tertinggi adalah di sini, di swing point-nya, di pivot-nya, di sini. Ini adalah entry dengan lowest risk and high reward, ya. Kalau kita mau entry di sini, misalnya di bawah sini, bisa nggak? Bener, ternyata bisa aja. Tapi risk-nya kan lebih gede, reward-nya lebih kecil. Oke? Artinya apa, teman-teman? Artinya, seperti yang saya bahas tadi, kita perlu memprediksi di mana swing point ini akan terjadi sebelum itu terjadi. Nah, caranya gimana, Mas? Nah, ada banyak cara untuk melakukan itu, teman-teman. Di video ini saya akan share 2 cara buat teman-teman semua. 2 cara bagaimana teman-teman bisa menentukan di mana harga akan mantul berikutnya, di mana teman-teman mendapatkan low risk dan high reward. Dan yang kedua, kita juga pengen mendapatkan high probability. Makanya untuk mendapatkan high probability, teman-teman perlu stacking probability. Teman-teman perlu ngasih misalnya, oke, EMA 200 punya potensi mantulin harga nggak? Jawabannya yes, punya. Kenapa? Karena EMA 200 adalah dynamic super resistant. Orang sering bilang gitu. Artinya, ya EMA bisa mantulin harga, nambah 1 probability. Atau lagi misalnya kita bisa tambahkan juga di EMA 9 daily, EMA 9 juga sama kayak EMA 200 ya, dynamic super resistant. Atau kita bisa tambahkan misalnya angka Fibonacci, misalnya dari sini ke sini kita akan tarik Fibonacci ya. Oh, misalnya area kita itu berada di misalnya golden ratio Fibonacci misalnya.
Misalnya ada di sini nih, ada di Fibo 0,618. Nah, Fibo 0,618 ini akan menambahkan probability. Atau misalnya kita tambah lagi, oke, saya akan entry jika saya punya downtrend, harga balik ke EMA 200, which is EMA 200 adalah tempat di mana lowest risk and highest reward. Kita udah tahu, risiko terendah, reward tertinggi. Dan kita perlu tambahkan probability. Misalnya, oke, kebetulan EMA 200-nya ada di angka Fibonacci, atau misalnya di EMA 200 atau di EMA 9 daily, atau di tempat yang kita prediksi menjadi pivot point berikutnya, muncul candlestick pattern pembalikan tren. Misalnya, yang umum dipakai adalah engulfing misalnya. Ada muncul engulfing, atau misalnya teman-teman bisa juga pakai pin bar. Jadi pin bar itu apa, Mas? Pin bar itu candle yang bentuknya kayak gini ya. Pin bar itu candle yang bentuknya kayak gini. Saya akan tebelin dulu. Kayak gini terus kayak pentungan ya. Ada ekornya. Ini namanya bullish pin bar ya. Nah, kayak gini. Nah, sebenarnya pin bar ini adalah dua engulfing digabungin jadi satu. Jadi kalau teman-teman, kalau saya ngomongin pin bar sama engulfing, most likely kita akan ngomongin hal yang sama. Misalnya kayak gini, ini adalah pin bar. Jadi pin bar itu sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin ini kan bullish pin bar. Bullish pin bar itu sama kayak bullish engulfing. Bullish engulfing kan gini, kita punya candle merah, kita punya candle hijau di sini. Kita punya candle hijau. Nah, candle merah ini open di sini, close di sini, open di sini, close di sini. Dua candle merah dan hijau ini kalau saya gabungkan, dia akan bentuknya sama dengan ini. Ya, jadi dua candle ini kalau saya gabungin gitu ya, saya akan samain tingginya. Bullish engulfing ini kalau digabungin bentuknya jadi ini, jadi pin bar. Nah, kalau pin bar ininya merah berarti sama kayak bullish harami. Jadi pin bar basically adalah dua engulfing atau dua harami digabung jadi satu candle berbentuk pin bar. Jadi pin bar sama engulfing basically hampir sama ya, sama-sama pembalikan tren ya. Kalau misalnya kita punya dibalik ya, misalnya kita punya bearish pin bar misalnya kayak gini, warna merah. Misalnya nih. Oke, ini. Nah, ini kan basically sama aja kayak saya punya bearish engulfing ya. Ini kalau saya bagi dua time frame-nya, ini kayak saya punya candle hijau kayak gini. Dan saya punya candle merah. Candle merahnya mungkin segini. Segini gitu ya. Sticknya saya samain. Nah, misalnya. Gimana cara? Saya akan kirim dia ke belakang. Visual order, send to back. Nah, gini. Jadi, bearish pin bar ini sama kayak bearish engulfing ya, bullish pin bar sama kayak bullish engulfing, atau kalau warnanya ini beda berarti bisa jadi dia harami juga ya. Nah, intinya kita perlu stacking probability. Yang pertama kita udah tahu tempatnya. Tempat di mana lowest risk high reward tadi saya udah bahas. Kalau 4 EMA dekat EMA 200, high turn berarti di dekat-dekat EMA 9 daily atau EMA 9 common time frame-nya. Kalau di kalau di market structure artinya teman-teman di swing point-nya. Nah, probability pertama tadi EMA-nya udah nambah probability. Kedua, teman-teman bisa tambahkan misalnya Fibonacci di sana. Nah, teman-teman bisa stacking probability tadi dengan menambahkan satu yang namanya candlestick pattern pembalikan arah ya. Jadi bisa engulfing ataupun pin bar. Saya personally suka dua itu ya, pin bar dan engulfing. Nah, kita bisa lihat contohnya di Euro USD daily misalnya. Kalau teman-teman lihat gitu ya di sini, kalau saya pakai 4 EMA, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah lowest risk, high reward, dan high probability entry ya. Kita bisa lihat harga naik, harga di atas EMA 200, misalnya kita bikin gini ya, kondisinya kita mundurin dikit. Harga di atas EMA 200 dan para EMA di atas EMA 200. Artinya apa? Ini uptrend. Oke, uptrend kita pengen buy. Tapi ingat, kita buy-nya pengen risk-nya kecil, reward-nya gede. Risk-nya kecil, reward-nya gede, kapan terjadi? Ketika harga dekat-dekat EMA 200. Kenapa? Karena perbatasan tren kita kan EMA 200. Ketika EMA 200 ini ditembus, dia berubah dari downtrend jadi uptrend. Maka kita jalanin. Kita tunggu. Ketika di sini muncul di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada muncul bullish engulfing ya, bullish engulfing di dekat-dekat EMA 200, artinya kita tahu satu, kita punya high probability di mana di sini kebetulan EMA 100 dan 200 di tempat yang sama dan dia ada bullish engulfing. Nah, teman-teman juga mungkin bisa tambahkan misalnya, oke, apakah ini ada di angka Fibonacci misalnya. Saya bisa tarik Fibonacci sampai ke sini, bisa juga sampai ke sini, tergantung bagaimana teman-teman narik Fibonacci-nya. Kalau teman-teman lihat saya tarik Fibonacci sampai ke sini, teman-teman bisa lihat kebetulan engulfing ini juga terjadi di
Fibo 0,618 ya, kayak golden ratio Fibonacci. Artinya kita stacking probability antara probability 1 searah dengan tren cenderung berlanjut, probability kedua EMA 200 itu punya potensi mantulin harga, berlaku sebagai dynamic support resistance. Di probability ketiga kebetulan pantulannya terjadi di Fibo 0,618 atau golden ratio Fibonacci, di mana itu juga adalah area-area di mana punya potensi untuk mantulin harga. So jadilah kita punya probability yang tinggi, kemungkinan market bergerak sesuai dengan analisa kita sedikit lebih besar daripada kemungkinan dia ngawur, tidak beraturan ya. Kenapa? Karena kita stacking 3 probability, candlestick pattern, EMA, Fibonacci. Mungkin nggak dia tembus dan loss? Jawabannya mungkin-mungkin aja. Tapi kemungkinan loss-nya sedikit lebih kecil daripada kemungkinan profit-nya. Artinya kemungkinan profit-nya lebih besar. Nah, berikutnya setelah kita punya high probability entry, kita perlu risk dan reward. Ingat, kita bisa aja salah. Nah, ketika kita salah, pastikan kita loss dengan risiko yang terukur. Dan ketika kita benar, yang lebih penting dari kita benar atau salah adalah kalau benar profitnya berapa, kalau lossnya berapa. Nah, kita pengen kalau lossnya lebih kecil, kalau profitnya lebih besar. Nah, kalau kita entry dengan menggunakan candlestick pattern, teman-teman misalnya bullish engulfing, maka biasanya kita akan entry di sini nih. Kita akan entry di close candle ya. Setelah candlenya close, tentu kita akan pasang entry. Jadi kita tunggu candlenya close dulu. Nah, stop lossnya di mana? Nah, biasanya teman-teman, kalau kita entry dengan candlestick pattern kayak gini, ini kan kita punya bullish engulfing di sini di dekat EMA 200. Biasanya saya nggak pakai stop loss ya. Dulu saya pakai cut loss ya. Saya akan pasang line di sini. Nah, jika harga close di bawah line ini, warna merah tebal ini, maka saya akan buang, saya akan cut loss. Nah, RR-nya berapa mas? Ya kita tinggal bikin aja. Oke, ini berarti rig saya kan minimal selebar ini ya teman-teman. Selebar ini. Saya akan kasih merah terang. Maka rewardnya paling nggak 2 kalinya ya teman. Paling nggak 2 kalinya. Jadi kalau entry saya segitu berarti reward saya berarti paling nggak segini. 2 kalinya saya akan ganti jadi hijau. Segini. Nah ini 2 kalinya berarti segini ya. Ini 1/2. Atau misalnya teman-teman saya mau 1/3 mas, boleh, berarti tambahin 1 lagi ya di sini. Jadi dengan setup seperti ini teman-teman stacking probability, kemungkinan kita benar sedikit lebih gede daripada kemungkinan kita salah. Yang kedua gitu ya, kita kalau seandainya salah, saya hanya akan loss lebar merah ini, tergantung nanti dia cut lossnya di mana, breaknya. Tapi kalau saya benar, mungkin saya bisa ambil 2 kalinya which is di sini, atau mungkin 3 kalinya saya ambil which is di sini ya. Nah, teman-teman notice saya ngulangin kata-kata yang sama terus-menerus supaya apa? Supaya ini benar-benar masuk ke pikiran teman-teman semua gitu ya. Kita perlu high probability, low risk dan high reward. Oke, kita jalankan chartnya. Nah, kita lihat teman-teman harga sempat kena whip di sini. Jadi kalau pakai candlestick pattern saya nggak pakai stop loss, tapi saya akan cut loss jika ini ke break ya. Teman-teman bisa lihat ini kena ini di sini. Nggak SL ya, kita nggak pasang SL, kita akan cut loss kalau ini di break. Jadi setiap kali close candle di bawah garis merah ini saya akan cut loss. Harga naik di sini kena nih 1/2-nya, 1/3-nya juga kena. Nah, kalau teman-teman melakukan ini terus-menerus gitu ya, teman-teman melakukan ini terus-menerus, maka teman-teman akan punya low risk, high reward dan high probability entry. Nah, kita ambil contoh lain misalnya nah, teman-teman bisa lihat di sini juga ini contoh lain, ini ada pin bar di sini. Saya nggak punya indikator pin bar, tapi teman-teman tahu ini adalah pin bar ya, ini bearish pin bar ya. Nah, ini juga kondisi di mana kita punya low risk, high reward, high probability entry. Jadi sebelumnya kita lihat kondisinya kayak gini. Harga di atas, harga di bawah EMA 200 gitu ya. Para EMA di bawah EMA 200 ya, 20-50 di bawah EMA 200. Dan ketika harga masuk ke sini, teman-teman kita bisa lihat, oke, kita punya bearish pin bar ya, bearish pin bar ya. Bearish pin bar ini bentuknya kayak gini. Nah, ini kayak bearish harami ya. Kalau dipecah jadi 2 nih jadi bentuknya kayak bearish harami. Nah, bearish pin bar di sini, maka oke, kita akan punya ini adalah entry kita begitu close ya, berarti sekitar sini. Resiko saya adalah selebar ini. Jadi kalau ini di break pakai body candle, saya akan cut loss gitu ya. Nah, rewardnya apa? Rewardnya minimal 2 kalinya gitu ya. Kalau bisa 3 kali ya. Kalau bisa 3 kali. Misalnya kita bikin 2 kali. Oke. Nah, 2 kali berarti rewardnya paling nggak segini. Kalau 3 kali berarti rewardnya bisa segini. Nah, ini juga sama ya. Nah, salah satu kelebihan pakai candlestick pattern adalah dia nggak repaint, teman-teman. Jadi kita bisa, teman-teman bisa cek ya di masa lalu, data-data di masa lalu di mana
Harga ketika kena EMA 200 dia membentuk pola-pola pembalikan tren gitu ya. Nah, ini adalah lowest risk, high reward dan high probability entry. Nah, kelemahan dengan menggunakan candlestick pattern adalah yang pertama, candlestick pattern ini biasanya work best di time frame daily ya. Jadi bekerja yang terbaik di time frame daily. Semakin tinggi time frame-nya semakin bagus untuk candlestick pattern. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahannya adalah kita harus nungguin ya. Kita harus nungguin close candle untuk memastikan dia cut loss. Kita harus nunggu close candle untuk mengkonfirmasi apakah candlestick pattern-nya sudah terbentuk atau belum. Nah, teman-teman, saya personally tidak pakai candlestick pattern ya. Jadi saya pernah pakai candlestick pattern dulu di karir trading saya dan bekerja dengan sangat-sangat baik. Jadi don't get me wrong, it's working ya, bekerja dengan baik. Tetapi belakangan teman-teman, saya nggak menggunakan candlestick pattern, tapi saya menggunakan UFO atau unfilled order. Nah, UFO atau unfilled order atau supply and demand itu memungkinkan saya untuk memprediksi di mana harga akan mantul sebelum itu terjadi tanpa saya harus nongkrongin chart, tanpa saya harus nungguin chart, dan saya bisa pasang stop loss langsung. Saya nggak perlu nungguin close candle untuk tahu ini cut loss atau tidak, sehingga secara waktu saya lebih fleksibel. Dan yang kedua, karena saya tidak instant execution, saya pasang limit order, secara psikologi lebih terkontrol. Kenapa? Karena kalau kita entry buy now atau sell now itu kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang kita rawan untuk overload dan seterusnya. Karena impulsif ya, kita buy now, sell now. Karena saya pakai limit order, saya planning semuanya sebelum itu terjadi, entry di mana, SL di mana, TP di mana, saya pasang, dan ketika harga masuk ke area saya, biasanya saya nggak lihat sehingga tidak ada keraguan-raguan di dalam diri saya. Dan benefit berikutnya adalah dengan menggunakan UFO atau supply and demand atau unfilled order, ini bekerja di time frame berapapun gitu ya. Kita ambil contoh yang terakhir aja. Kita udah lama, jadi kita pakai contoh yang kemarin kita bikin aja, misalnya di 240 atau di 60. Nah, ini adalah kemarin kita gambar pakai market structure ya teman-teman. Kita kemarin gambar pakai market structure. Saya akan masukkan indikator aja biar nggak usah narik-narik ya. Market structure. Saya masukkan time frame-nya adalah 240. Oke, nah teman-teman bisa lihat di dalam downtrend gitu ya. Di dalam downtrend kayak gini. Maka tadi saya bilang tempat terbaik untuk entry adalah di sini ya, adalah di sini. Kita perlu memprediksi ini sebelum ini terjadi, which is di live setup kemarin kita udah bahas, kita punya area di sini nih. Ini adalah area kita. Jadi kita memprediksi pantulan ini sebelum ini terjadi. Nah, gimana cara saya memprediksinya? Nah, saya menggunakan unfilled order atau supply and demand. Saya tahu ini kita berada dalam downtrend. Oke, dan saya punya di sini, teman-teman bisa lihat, saya punya di sini, ini adalah drop, base drop ini adalah area supply, area harga mahal, maka biasanya area harga mahal ini akan memicu competition to sell. Competition to sell akan memaksa harga kembali ke bawah, sehingga membuat harga mantul. Ya, jadi di mana harga mantul? Harga akan mantul di tempat di mana supply exceed demand atau demand exceed supply. Atau dengan kata lain, harga akan mantul di tempat di mana terdapat significant amount of unfilled order atau UFO. Jadi ketika harga naik ke atas ketemu significant amount of UFO sell, ya, harga akan mantul ke bawah. Ketika harga turun ke bawah, harga akan ketemu tumpukan unfilled order buy yang banyak, harga akan mantul ke atas. Nah, goals teman-teman adalah tahu di mana letak UFO-nya, sehingga teman-teman bisa memprediksi di mana market akan mantul sebelum itu terjadi dengan probability yang tinggi. Dan tentu aja karena teman-teman entry di pantulan harga, teman-teman dapat low risk dan high reward entry. Nah, dan kalau teman-teman notice, kita akan lihat ya, ini saya akan hapus dulu drawingnya. Kita kan kebetulan berhasil entry di sini nih teman-teman, tanpa harus nunggu confirmation ya. Kita pasang limit, kita pasang stop loss sebelum itu terjadi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kebetulan teman juga akan menemukan di sini muncul candle pembalikan tren ya. Teman-teman lihat di sini muncul engulfing nih. Di sini muncul engulfing, kelihatan juga ya muncul engulfing di sini. So, kalau teman-teman misalnya orang yang aliran nunggu konfirmasi, ya teman-teman tahu di mana letak UFO-nya, muncul engulfing berarti teman-teman punya ekstra konfirmasi bahwasanya kemungkinan besar plan ini akan bekerja. Ya, ada engulfing di sini. Dan kalau kita tarik misalnya Fibonacci dari titik ke sini gitu ya, teman-teman, kita lihat apakah area saya adalah ini, ada di angka Fibonacci atau tidak. Kita tunggu. Saya akan pakai template yang ini untuk Fibonacci saya. Nah, teman-teman lihat
kebetulan gitu ya, ini ada di Fibo 0,236 ya. Ini juga termasuk angka Fibonacci yang populer untuk dipakai. Jadi kita punya area unfilled order, kita punya angka Fibonacci, kita punya bearish engulfing di sini, maka kita punya high probability entry. Dan tentu aja karena ini adalah pantulan harga, kalaupun kita salah, risknya kecil, tapi kalau kita benar dan downtrendnya berlanjut, rewardnya cukup oke, at least sampai ke sini minimal gitu ya. So itu cara teman-teman mendapatkan low risk, high reward, dan high probability entry. So kita recap, tren itu baru setengah dari proses kita, tren untuk menjawab apakah kita mau jadi buyer atau mau jadi seller. Dan setelah kita tahu kita mau ngapain, mau jadi buyer atau mau jadi seller, kita perlu merencanakan di mana kita mau entry dengan probability yang oke, dengan risk yang kecil, dan dengan reward yang maksimal. Nah, biasanya tempat entry itu, ingat, ada di swing point, atau di pivotnya, di pantulan harga, di dekat-dekat EMA 200 atau di dekat-dekat EMA 9 common time frame. Nah, gimana cara menentukan entry-nya? Teman-teman bisa pakai candlestick pattern. Ada dua favorit saya, yaitu pin bar dan juga engulfing. Dan kalau teman-teman pengen coba cara saya, di mana saya sekarang sudah tidak pakai candlestick pattern, tapi saya pakai supply and demand atau unfilled order, teman-teman bisa pelajari detailnya step by step bagaimana saya bangun trading plan, bagaimana saya gambar area UFO-nya, area UFO seperti apa yang saya suka, gimana cara saya ngatur money manajemennya, jam berapa saya buka chart, time frame berapa yang saya gunakan, dan detail-detail seputar sistem trading yang saya gunakan. Teman-teman bisa join workshop spesial namanya Survival to Mastery Forex in Action, di mana kita akan bikin kelasnya secara live. Untuk detail tentang kelasnya, bagaimana cara teman-teman join, dan bagaimana teman-teman juga bisa menggunakan framework tadi, sistem trading yang saya pakai, yang sudah terbukti bisa menghasilkan low risk, high reward, dan high probability entry. Teman-teman pengen copy sistem ini ke akun trading teman-teman semua, teman-teman silahkan cek link di deskripsi di bawah video ini, atau teman-teman nanti bisa ke dwiananggara.com/workshop. Nanti linknya ada di sini ya, dwiananggara.com/workshop. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Dan saya Dwian Anggara pamit. See you on the next video.